Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, pada pertemuan kita kali ini saya ingin menjawab permintaan dari sobat-sobat subscriber kita, sobat. Yang mana saya diminta bikin konten mengenai modifikasi dari bushing ke bearing pada sebuah kipas angin ini. Ini bushing, kemudian kita rubah menjadi bearing. Di hadapan saya ini sudah ada kipas angin RRT, sobat. Kipas angin RRT ini coba dalam pertemuan perdana ini saya ingin modifikasi dinamo RRT ini, sobat ya, dengan menggunakan bearing. Ini kita tes dulu, sobat. Kita on kan. Ya, ini dia. Ini menggunakan bushing ya, sobat ya. Suaranya hampir atau nyaris tidak terdengar berisik ya. Nah, nanti setelah kita rubah menjadi bearing, sobat, kita harapkan harus begini ya, harus bersih ya suaranya ya. Sebelum kita kerjakan ini kita buka dulu, sobat ya, supaya lebih mudah. Ya, ini sobat, dinamo RRT, sobat. Ciri-cirinya apa dinamo RRT ini, sobat? Kabel yang keluar dari dinamo ada 4 ini. Hitam untuk setrum, kemudian biru ini speed 1, biru speed 1, putih speed 2, dan merah speed 3 atau high ya. Dalam pertemuan perdana ini kita bikin konten dinamo RRT, sobat, menggunakan bearing. Adapun bahan yang utama, sobat, tentunya ya bearing ya, bearing 608Z, sobat. Saya tidak menggunakan yang 608 RS ya. Kemudian ada sok ini ya, sok paralon 3/4 ini, sobat. Ini sok ya, atau sambungan paralon 3/4. Kemudian ada bushing gentong, sobat. Ini bushing gentong ya, 8 mili, diameternya 8 mili. Kemudian ada lem Korea, ada lem Dexton, ada kapas ini kapas untuk make up ya. Kemudian ada karet seal tabung gas secukupnya. Kemudian terakhir ada kawat ikat ya, kawat ikat bangunan ini secukupnya. Adapun untuk alat-alat, sobat, ada penggaris kecil begini, ada sigmat, ada gunting, ada tang biasa, ada tang lancip. Nah, ini, sobat, ini adalah kaleng biskuit, sobat ya, kaleng biskuit. Sobat cari yang polos ya, ini polos nih, jangan ada yang bergaris-garis ya, yang polos. Kemudian saya potong ini jadi begini. Kemudian ada timah dan solder. Kemudian ini plastik, sobat, ini bekas apa ya, bekas kantong dokumen, ini plastik. Ini kita potong aja, sobat ya, untuk menggaris ini, sobat, paralon saat kita potong ya, begini, supaya dia lurus ya. Baik, sobat, kita tulis rencana kita adalah modifikasi dinamo RRT, sobat.
dari busing ke bearing. Oke, langkah-langkahnya sobat, langkahnya pertama adalah tentukan titik center atau titik tengah ya, as rotor. Tentukan titik center as rotor adalah ini sobat. Kita menentukan titik center as rotor. Kemudian yang kedua adalah buat rumah bearing tahan panas. Adalah ini sobat. Ini udah saya bikin ya tuh. Jadi ini menggunakan paralon shock ini ya, atau shock paralon 3/4 ini. Kemudian dalamnya itu kita buat dari seng bekas biskuit tadi sobat, dari ini ya. Nah ini sudah saya bikin banyak nih tuh kayak gini. Kita bikin ring ya. Jadi ring ini untuk rumahnya bearing begini sobat ya. Kenapa saya menggunakan seng ini sobat? Menggunakan seng ya, berbahan besi begini. Karena ini tidak mungkin meleleh ya kalau kena panas ya. Ini untuk melapisi bearing. Kalau langsung kena paralon sobat, tidak menggunakan seng. Kalau paralon nanti kena panas dia meleleh ya, atau berubah bentuk. Jadi kebanyakan begitu saya cabut keras ya, karena lengket dengan paralon. Nah ini sobat, ini contohnya ya yang sudah saya bikin ya. Nah jadi kita kalau nyabutnya juga gampang sobat tuh, tidak lengket ya. Kemudian yang ketiga, tentukan posisi bearing pada as. Maksudnya begini sobat. Jadi posisi bearing ini ada di mana? Apakah ada di sini atau di sini atau di sini? Nanti kita tentukan sobat. Tentukan posisi bearing pada as. Kemudian yang keempat adalah pemasangan rumah bearing. Kemudian yang kelima adalah ya, yang keempat ini sobat, yang keempat karena dia pemasangan rumah bearing dengan menggunakan lem ya. Pemasangan rumah bearing dia menggunakan lem. Karena dia menggunakan lem, maka yang kelima adalah tunggu. Hingga kurang lebih 2 jam lah begitu sobat, agar lem bisa kering. Oke. Ini dia sobat. Langsung saja sobat kita bikin rumah bearing sobat yang kedua ini. Kita bikin rumah bearing. Ya, bagaimana caranya? Ini dia sobat. Ya, kita ambil tadi seng bekas biskuit ini tuh. Kemudian kita ukur 1 cm ya sobat ya. Dan kita garis. Ya, lalu kita gunting sobat. Ya, 1 cm kita gunting. Nah, supaya tidak kena tangan. Oke.
Ini lebar 1 cm. Kemudian kita potong 8 cm sobat. Ya, kita potong 8 cm 2 lembar. Ini dia. Ya, 1 2. Ini sobat. 1 cm lebarnya, panjangnya 8 cm. Nih. Kemudian kita ambil bearingnya sobat, 2 buah begini. 608Z. Kemudian ini kawat ikat bangunan secukupnya sobat ya. Jadi kita bikin kayak gini sobat ya. Caranya adalah begini sobat. Ini yang bagian tidak ada catnya nih. Ini sebelah luar ya. Jadi begini sobat ya. Kenapa bagian luar? Karena ini nanti kita solder ya supaya nempel. Saya besarkan dulu ya. Nih. Yang ada catnya sebelah dalam. Jadi ujungnya kita tekan dengan bearing ini sobat. Kita tekan begitu supaya dia bengkok ya. Nah begitu tuh. Kemudian satu lagi kita tekan nih, kita tekuk ya. Oke tuh, jadi begitu ya bentuknya. Kemudian kita tekuk begini sobat tuh ya, terus kita tekuk ya tuh ya tuh, kita tekuk begini terus ya ya, tekuk. Kemudian kita temukan di sini sobat tuh. Ya, begitu ya. Tuh. Ya, lalu kita ikat sobat. Kita ikat. Ya, lalu kita ikat dengan kawat begini. Tuh. Kita pelintir kawatnya. Oke, jangan terlalu kencang dulu sobat. Karena kita mau masukin satu lagi. Supaya ujungnya sama-sama diameternya, jadi ini 2 ya, 2 bearing kita masukkan sobat. Nah begini. Oke tuh, ini 2 bearing sobat tuh, supaya ujung seng ini sama-sama ya diameternya, tidak mengecil sebelah gitu. Tuh jadi tuh ya. Kemudian kita kencangkan dikit. Oke ya, lalu kita rapikan lah sobat ya, ujung-ujung sengnya ini kita rapikan supaya dia ketemu begitu tuh ya, ujung-ujung sengnya kita rapihkan begitu ya. Ini pertemuannya ini kita solder sobat. Oke, satu lagi. Oke, sip tuh, ini hasilnya sobat tuh. Kita kendorkan kawatnya. Iya tuh, begitu sobat. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Tuh. Ya, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita masukkan dia akan masuk sobat ya tuh. Tuh. Dan bisa keluar tuh. Ya, makanya kita gunakan 2 bearing ya untuk mal ya. Ya. Ini ring kaleng sudah kita bikin, rumah bearingnya. Yang kedua kita potong sok ini sobat ya, sok 3/4 ini. Sama ya, 1 cm ya. 1 cm. Ini dia. Tuh. Kita bikin 2 sobat. Ya, lalu kita gunakan ini, plastik ini, supaya dia lurus sobat ya, untuk menggaris. Tuh. Ya, tuh. Nanti sobat potong aja pakai gergaji besi begitu. Dan hasilnya kayak begini sobat tuh, kayak begitu. Nanti ini sobat potongannya tidak rata sobat ya. Sobat asah aja ya, diasah pakai batu asahan supaya rata ya. Ini sudah saya gosok sobat. Baik sobat, sekarang kita masukkan ringnya ini ke dalam potongan paralon. Kemudian ini bearing sobat kita masukkan. Ya, gitu. Kemudian kita taruh di tengah sini sobat. Nah, begitu. Kita ambil lem Korea. Saya pakai Dexton. Kemudian kita ambil kapas ini. Kita gulung-gulung kecil ya sobat ya, 4 buah ya. Kita gulung-gulung kecil 4 buah. Tuh.
Oke sobat, ini ada 4 kapas ya, kecil ya sobat ya, kecil aja, kecil. Ini bearingnya kita dorong sampai ke ujung begitu. Kemudian ini kapasnya kita pasang menyilang sobat, menyilang ya. Tuh. Kita besarkan dulu. Ya, tuh. Ini sekedar untuk mal aja sobat tuh. Menyilang. Menyilang begitu ya. Jangan sampai tembus ke bawah sobat ya. Jangan sampai tembus ke bawah ya si kapasnya. Karena nanti kalau kita tetesin pakai ini sobat. Kita tetesin pakai lem Korea dia keras sobat ini. Ya, kemudian kita atur ya sobat, kita atur supaya dia di tengah-tengah ya. Ya apabila ya sudah kita rasakan di tengah sobat, kita tetesin aja pakai lem Korea gitu. Tuh. Tetesin pakai lem Korea, awas jangan kena bearingnya sobat ya. Kapasnya kita tetesin sobat, kapasnya tuh. Oke. Ini dia hasilnya sobat tuh. Ya, kita keluarkan bearingnya. Tuh. Ya, rumah bearing sudah selesai 2 buah ini. Nah, selanjutnya sobat, celahnya ini kita padetin ya. Kita padetin dengan kapas. Kita sumpel sobat. Kita masukkan begini dengan kapas ya. Kita sumpel, kita penuhin kapas begitu. Tuh. Tuh. Ya, kita padetin ya lubang-lubangnya. Tuh. Ya. Ya, sudah tuh. Langsung saja kita tetesin lagi dengan lem Korea. Oke. Tuh. Ini dia hasilnya sobat. Kita tunggu sampai kering. Ya, 2 buah rumah bearing sudah selesai sobat ini. Ya, rumah bearing 2 buah. Oke, selesai. Action yang kedua sobat, action yang kedua ya. Ini action. Action yang kedua adalah ini sobat. Tentukan titik center as. Tentukan titik center as rotor. Ini sobat. Kalau bicara center sobat, mencari titik center adalah ini sudah center sobat. Jadi jangan dibuka dulu ini dinamonya. Dinamonya jangan dilepaskan dulu. Karena apa? Ini titik center ya begini nih. Nih, ini titik center namanya nih. Jadi antara busing depan dan busing belakang ini sudah betul-betul di tengah. Sehingga rotor ini sobat ini betul-betul ada di posisi tengah ya, di tengah kerennya, di tengah keren ya. Titik senternya adalah ini, kita ambil busing gentong ini yang ada bibirnya ini. Yang ada bibirnya kita masukkan begini sobat. Dan rencana kita akan membuat atau memasang bearing yang depan dulu sobat, yang depan dulu. Kemudian tadi lupa alatnya ada ini sobat ya, alat lem tembak ini. Ya kalau sobat nggak punya lem tembak ya ini dibakar aja sobat ini. Lemnya dibakar ya. Kemudian ini namanya tick center sobat. Ini sudah center, kita lem di sini sobat nih. Kita tekan busingnya. Kemudian kita tetesin dengan lem tembak atau lem bakar. Yang penting lem tembaknya tidak menyentuh ini sobat nih, pengait ini ya, atau pengunci ini jangan terkena ya. Jadi busing ini sobat, busing ini berguna untuk stopper ya. Karena apa? Nanti busing di dalam itu kita lepaskan sobat ya, kita lepaskan. Jadi ini untuk stopper ini atau untuk mal begitu. Oke, kita tunggu sampai kering. Setelah kering kemudian kita lepaskan sobat.
kita lepaskan begini tuh. Oke, inilah dia sobat yang disebut titik center. Ini titik center ya ini. Oke, ini kita keluarkan begitu. Kemudian ini kita keluarkan sobat. Ini kita keluarkan dulu begitu. Ya, kemudian ini plastik ini sobat, ini jangan pakai yang begini sobat ya, pakai baling-baling ya. Nanti dia mentok ke sini tuh, begitu mentok. Untuk itu ini baling-baling kita tidak gunakan. Ini kita potong ya sobat nih. Atau kita buang begitu sobat ya. Ya, kita patahkan saja. Gitu. Ya, tuh. Yang ketiga adalah tentukan posisi bearing pada as. Tentukan posisi bearing pada as. Posisi bearing pada as. Kita ambil bearingnya. Jadi kita menentukan posisi bearing pada as ya. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini ya. Caranya adalah ini kita masukkan sobat. Ya, kita masukkan, kemudian bearing ini kita masukkan begini. Ya, ini kita taruh di sebelah agak depan begini sobat ya. Nanti ini kedorong dengan ini, tutup depan ya. Lalu bushingnya kita lepaskan sobat. Ya, kita lepaskan ini. Ya, ini dia bushingnya, kita lepaskan. Ya, ingat ini kita taruh agak di sebelah depan sini ya. Nanti kedorong oleh ini. Oleh ini kedorong ya. Kemudian ini kita masukkan lagi ke dalam sana. Ya, begitu. Ini adalah action ketiga, tentukan posisi bearing pada as. Di manakah posisi bearing? Ini kita tutup sobat. Kita tutup begini, tuh. Kemudian kita dorong pelan-pelan sampai mentok, dorong pelan-pelan sampai mentok. Oke. Kita tekan. Ya, sudah masuk semua. Kemudian ini kita lepaskan lagi sobat. Kita lepaskan lagi. Nah, begitu. Ya, pelan-pelan sobat ya. Jangan sampai ini bergeser nih. Jangan sampai bearingnya ini bergeser. Nah, ini. Ini adalah posisi bearing sobat pada as. Ya, di sini nih. Tuh, kita lihat belakang itu dia kan masih ada rongga tuh buat belakang itu. Stopper plastik kita lem dengan as. Stopper plastik kita lem dengan as, kasih 1 tetes. Oke, tuh. Ya. Ya, nih. Jadi ini keras sobat tuh. Ya, jadi inilah sobat yang disebut posisi bearing pada as adalah di sini. Action yang keempat sobat adalah ini. 4 ini, pemasangan rumah bearing. Rumah bearing adalah ini. Pemasangan rumah bearing. Ini kita lem ya sobat ya, kita lem. Oke. Ya, caranya begini sobat. Kita siapkan lemnya. Ini lem Dexton sobat ya, Dexton sedikit saja sobat. Kita campur dengan yang putih sedikit saja. Ya, begitu. Kemudian kita aduk. Ya, setelah lem kita aduk dikit saja. Kemudian cara pemasangan rumah bearing tentunya dengan lem sobat ya. Ini kita masukkan. Ya, ini sudah keras ini sobat. Ya. Ya, ini sudah keras, kita masukkan begini, kemudian ini kita masukkan sobat. Jadi begini. Ya. Kemudian kita dorong saja pelan, op. Ya, jangan sampai mentok sobat ya bearingnya ya. Kita sisakan begitu. Ya. Kemudian di depan sini kita kasih lem sobat. Nih. Di depan sini kita putar-putar, kita kasih lem sedikit. Kita kasih lem sedikit di sini. Ya, kira-kira begitu sobat ya. Tuh. Ya, kita kasih lem ujungnya dikit. Kemudian ini kita masukkan ke sini sobat. Kita masukkan ke sana. Kita putar.
Kemudian kita tutup, ya, lalu kita tekan saja. Oke, sip. Kemudian kita kunci sobat, kita baut, kita kencangkan, menyilang, ya, menyilang. Oke, sip. Ya, ini sudah masuk sobat. Kita tunggu lemnya biar kering dulu sobat ya. Berarti kita masuk kelima, ini adalah nih kelima. Kita tunggu lem sampai kering ya. Hingga kering. Hingga 2 jam. Kita tunggu 2 jam sobat. Tentu naruhnya begini sobat ya, naruhnya begini ya, arahnya ke bawah ya, supaya lemnya dia nempel di tutup depan ya. Kita gunakan ini sobat tuh ya, ya begini sobat tuh. Oke sobat, kita skip dulu, kita tunggu 2 jam, nanti kita lanjutkan. Ini dia sobat, hasilnya sudah kita diamkan minimal 2 jam sobat ya. Ini malah lebih sobat nih, hampir 3 jam ini karena kesibukan saya lah begitu. Semakin lama ya semakin bagus sobat ya, semakin keras lemnya di sini. Kita bongkar sobat, kita lihat apakah lemnya nempel. Oke, kita cabut pelan-pelan depannya. Ini kita tekan, ini kita angkat, ini kita angkat, ini kita tekan. Ya begitu sobat tuh. Ya nempel tuh. Nah ini sobat, ini bearing, ini sobat, bearing saat dia masuk ke as harus lancar sobat ya, harus lancar begini ya, jangan sempit ya. Kalau sempit sobat silahkan diamplas gitu ya, diamplas ya, agar begini sobat, pada saat kita cabut dari sini begini, kita cabut dia lepas gitu ya dari asnya nih, bearingnya nih ya, begitu ya. Nah ini ada bearingnya belum bisa kita lepaskan ya. Ya kenapa? Karena ini belum kuat, ini belum kuat nih, rumah bearingnya belum kuat nih, paralonnya nih. Ini kita kasih lem dulu di sekitar sini supaya kuat. Ya cukup segini apa? Ya kita aduk. Ya setelah merata ini kita tempelkan saja. Jadi rumah bearing ini jangan sampai dia lepas sobat ya. Ini kita tempelkan saja di pinggirnya sini, terus secara melingkar ya begini ya. Kalau ini tentunya harus banyak sobat ya, supaya kuat begitu. Semakin banyak semakin kuat. Oke cukup sobat ya, ini hasilnya sobat ya, merata sobat ya, merata supaya dia kuat gitu ya. Jadi rumah bearing ini sobat dia tidak bisa keluar ya, tetap posisinya nempel di sini. Yang keluar nanti bearingnya ini sobat, ini bearingnya nih, nanti bearingnya kita keluarkan. Oke, kita tunggu sebentar ya supaya dia nempel dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita mulai bikin rumah bearing yang belakang. Ini kita pasang lagi sobat, ini kita pasang lagi. Ini bearingnya kita tekan ke bawah supaya mentok begitu. Kita masukkan lagi ke sini. Ya. Kemudian kita pasang baut. Ya, kita kencangkan menyilang.
Oke. Nih sobat, tuh ya. Jadi nyaris tidak terdengar sobat tuh. Tuh. Oke, sekarang kita pasang stopper belakang sobat ya. Kita ambil bushing ini, bushing gentong, kita masukkan begini. Kemudian kita lem sobat. Ini adalah titik center sobat ya, atau titik tengah. Ya, kita lem saja. Ya, supaya kuat sobat ya. Ini jangan sampai bergerak nih sobat. Supaya kuat ya. Oke. Ya, kita diamkan dulu supaya lem bakarnya ini kering. Ya sobat, sudah kering lem bakarnya. Kita buka lagi sobat. Kita buka lagi bautnya. Ya, jadi ini sobat sudah posisi center sobat ya. Sudah posisi center tuh. Jadi rotornya itu tidak bergesekan dengan keren ya, sudah center. Kemudian ini kita buka saja sobat yang belakang ini. Kita tarik begini. Tuh. Ya, kemudian yang depan juga lah kita buka sobat sekalian. Ya, tuh. Ya, kita keluarkan lah ya. Selanjutnya ini kita lepaskan sobat. Ini stopper rotor ya, namanya stopper rotor ini. Ini stopper rotor. Kemudian ini baling-balingnya kita lepaskan sobat. Ya, kita patahkan saja begitu. Karena kita tidak menggunakan baling-baling sobat ya, tidak menggunakan baling-baling sobat. Nanti dia mentok ke bearing. Oke sobat, selanjutnya kita lepaskan rumah bushing ini. Pin-pinnya ini jangan sampai kena lem ya, nanti keras dibukanya. Oke, kita lepaskan. Kemudian kita lap bersih sobat ya, jangan ada minyak di sini. Oke sobat, selanjutnya kita masuk ke tentukan posisi bearing pada as. Caranya sobat, ini kita masukkan dulu sedikit saja sobat. Ya segini. Jangan mentok ke sini ya, segini aja. Supaya ini nanti terdorong sobat. Ya, supaya dia terdorong nanti bisa ketahuan posisinya sampai di mana nih. Si bearingnya ini ya, oke. Lalu dinamo kita pasang bagian belakang begini. Tuh. Kemudian ini kita angkat. Kemudian kita masukkan ke sini sobat. Kita masukkan ke sini. Ya, kita tekan. Ya, tuh. Kemudian sobat, tangan kita ini menjepit ini sobat ya. AC kita jepit dengan stopper ya, ini. Bushing ya, bushing stopper kita tekan begini supaya dia tidak bergerak tuh. Begitu sobat ya. Supaya ini tidak bergerak nih. Oke, kemudian kita masukkan ke sini sobat. Ya. Jadi diingat sobat, ini tetap ngejepit ya. Ini ngejepit nih. Tangan kita ngejepit. Kemudian kita masukkan ke sana. Tuh. Kita masukkan. Kita dorong saja sobat. Kita dorong. Ya, begitu. Ya, jadi tangan ini tetap ngejepit sobat. Tangan ini tetap ngejepit ya. Ya. Tuh. Setelah dia mentok, kita keluarkan lagi sobat. Ya, kita angkat lagi. Ya, jadi bisa kita lihat. Ini dia sobat, ini dia posisi bearing pada as tuh. Jadi kita keluarkan ininya. Hati-hati, ini jangan bergerak sobat ya, stopper ini. Karena ini hasil pengukuran. Nah, itu di belakangnya dia ada rongga, kita tetesin sobat dengan lem Korea sebelah belakangnya ya, hati-hati. Iya, satu tetes. Supaya stopper ini tidak bergerak sobat ya. Ya, kita tunggu sampai kering sobat. Ya, apabila dirasakan sudah kering, ya cukup tuh. Ya, selanjutnya kita masuk lagi ke nomor 4 sobat nih. Pemasangan rumah bearing. Kita lem ya. Ya. Ini rumah bearing sobat. Ya, kalau ini misalnya kurang rata sobat ya, ini kurang rata, ini sobat bisa ambil batu asahan ini ya. Ini
Ini batu asahan ini. Nanti kita gosok aja ya. Gosoknya jangan lurus begini sobat, tapi gosoknya muter begini. Muter begini ya. Dikasih air dikit begitu ya. Sehingga dia rata ini. Oke, kita pasang rumah bearing ya. Kita lem. Ya, bearingnya kita masukkan ke rumah bearing begini. Nah, ini harus dalam keadaan longgar sobat ya. Jangan sempit ya, harus longgar tuh. Longgar dia tuh, bisa bermain. Kemudian karena depannya ini, yang belakang kita masukkan kira-kira separuh ya sobat ya. Ya begitu ya, bearingnya separuh ya kita masukkan. Kemudian kita taruh begini sobat tuh. Tuh. Ya. Kemudian kita bikin lem lagi sobat. Bikin lem sedikit saja. Kita aduk. Kita pasang di sini, pinggir sini sobat ya. Jadi ini sama aja dengan yang pertama tadi ya. Ya, kita putar. Ya, awas jangan terlalu ke tengah sobat ya. Cukup di bibir pinggir saja. Oke. Tuh. Di pinggir ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini kita tekan dulu. Oke, masukkan begitu. Kemudian kita masukkan ke sana sobat. Kita masukkan ke sana, kita dorong. Oke. Sip, tuh. Kemudian kita baut. Ya, masang bautnya rada cepet sobat ya, rada cepet. Ya, kita kencangkan sobat, menyilang. Ya, kita kencangkan menyilang. Oke. Satu lagi. Oke, sip tuh. Ya, kita tunggu sobat minimal 2 jam ya. Kita tunggu supaya rumah bearingnya ini nempel ya di tutup dinamo ya. Seperti biasa kita tunggu. Taruhnya begini sobat tuh. Baik sobat, supaya dia kering ya. Kita tunggu minimal 2 jam sobat, minimal 2 jam. Lebih lama lebih bagus. Oke. Ya, setelah 2 jam sobat, minimal 2 jam kita buka sobat. Mudah-mudahan sudah kering ya. Kita buka. Jadi minimal 2 jam sobat ya. Kita diamkan atau kita jemur boleh sobat. Jadi supaya lemnya betul-betul kering ya. Karena kalau tidak kering takutnya dia nyoplok, nanti kita ngulang kembali begitu. Ya, ini sobat, yang depan kita buka. Ya, begitu. Nah, ini sudah kering sobat tuh, bagus ya. Kemudian ini kita tarik, hati-hati sobat. Ini rotor ini. Rotornya jangan menyenggol lilitan ya, nanti putus. Pelan-pelan kita putar. Ya, begitu. Ini dia jadinya sobat. Ya, ini dia jadinya tuh. Ya. Nah, ini sobat ya. Jadi ini kita lem sobat. Pinggirnya sama kayak ini ya. Oke. Jadi ini perbandingan 1:1 sobat ya lemnya ya. Lem yang hitam dengan yang abu-abu 1:1. Langsung saja kita masukkan ke sini. Hati-hati sobat, pinggirnya ya gitu. Bagaimana ngelemnya ya sobat, paham lah ya. Yang penting antara paralon dan besinya ini dia seimbang lah ya lemnya ya, supaya nempelnya kuat gitu. Ya sudah sobat tuh. Oke sobat, kita jemur ya, kita jemur dulu. Baik sobat, ini sudah kering sobat tuh ya, kita jemur sobat tuh.
Pokoknya dipastikan kering lah sobat ya, dipastikan kering ya, jangan sampai basah dulu ya. Begitu kering bisa kita lanjutkan sobat. Kita lepaskan ini busingnya sobat. Ini busing sebagai stopper ya, untuk center, titik center ini kita lepaskan. Cara melepaskannya gimana ya sobat, atur saja ya, karena ini sama-sama kita masih perdana sobat ya, masih perdana, mungkin ada sebagian kekurangan sobat ya. Kita bakar aja sedikit begitu, coba kita congkel ya, bisa tuh ya, kita congkel melingkar, terlepas tuh ya. Nah, satu lagi bagian belakang, coba kita bakar sedikit ya, kita congkel. Oke, terbuka. Bisa kita bakar sobat biar bersih ya, kita bakar begitu dan kita lap pakai tisu ya. Tuh, ini dia jadinya sobat tuh ya. Selanjutnya sobat, ini bearing kita keluarkan sobat, kita keluarkan. Oh, kita dorong pelan-pelan dari depan. Satu lagi ya, kita dorong pelan-pelan ya. Ini dia terlepas tuh sobat ya. Ini rumah bearing sobat, rumah bearing. Jadi dalamnya ini kita kasih seng begitu ya, kita kasih seng supaya dia tidak berubah ya, tidak berubah apabila terkena panas dari lilitan ini, dari lilitan. Tuh jadi bagian belakang. Oke, sip ya. Selanjutnya sobat, selanjutnya kita ambil as rotor, kemudian kita masukkan, ini kita masukkan begitu, kita masukkan juga begitu. Kemudian ini kita kasih lem sobat, di sini kita kasih lem ya, supaya bearing ini nempel di as, bearing nempel di as ya, supaya bearing nempel di as. Maksudnya kenapa sobat? Jadi saya tidak meletakkan bearing ini di sini sobat ya, tidak meletakkan bearing di sini. Kenapa? Kalau kita putar ini sobat, kalau as rotornya berputar, maka dia akan mutarnya di sini, di lubang sini. Jadi kayak busing, jadinya kayak busing. Jadi mutarnya begini, ininya diam ya, bagian tengahnya diam, yang mutar ini. Jadi nanti kayak busing ini sobat kalau nggak dilem. Makanya saya lem sobat. Nah ini saya lem di sini. Kita ambil lem Korea, kemudian sobat, kemudian cara mengelemnya hati-hati sobat, cara mengelemnya hati-hati. Kita akan mengelem di bagian as dan tengahnya ini ya, tengahnya bearing ya, ini di sininya ya. Tapi kita cara menetesinya dari sini sobat, agak jauh ya, dari jauh sini netesinnya satu tetes, kemudian tuh dia kebanyakan sobat, kebanyakan ya. Kemudian kita putar begitu sobat, supaya dia ngalirnya tidak terlalu deras ya ke lubang sana. Tuh. Kemudian kita miringkan begitu supaya dia ngalir ke sana, dan kita balikan lagi ke sini sobat, supaya lemnya turun ke bawah ya, supaya turun ke bawah tuh ya, lancar dia tuh. Oke tuh. Kemudian kita lap sobat, kita lap lemnya supaya tidak mengenai bagian pelor ya gitu ya. Sekarang yang bagian depan sama sobat, cara mengelemnya
agak jauh ya, kira-kira ya 1,5 cm ya, 1,5 cm di sini. Kita teteskan sedikit saja sobat, ya setengah tetes lah begitu. Kemudian kita miringkan ke sana sobat, supaya lemnya ngalir. Nah kemudian kita miringkan lagi ke sini, ya begitu tuh. Ya setelah masuk sedikit, kemudian kita lap lemnya, lemnya supaya dia tidak bercecer masuk ke pelor ya, supaya dia tidak menjalar ke pelor begitu ya. Ya sudah keras tuh, sedikit saja sobat, hati-hati ya. Nah ini dalam pengeleman ini jangan sampai salah sobat ya. Jadi sekali lagi, cara meneteskan lem Korea ini setengah tetes saja ya. Kita taruh agak jauh di sini, di asnya sini, kemudian kita miringkan supaya dia ngalir ke sana. Setelah ngalir, kemudian kita miringkan lagi. Kita balikan begini supaya lemnya keluar. Setelah keluar, kemudian kita lap dengan tisu ya, kita buang lemnya. Gitu. Karena kalau tidak dibuang nanti dia takutnya merambat sobat ya, merambat masuk ke pelor begitu ya. Ya. Sekarang kita rakit, kemudian sambil menunggu hingga kering ya lem di dalam sana ya. Kita pasang. Kita masukkan ya, kita dorong. Oke. Ya ini hasilnya sobat tuh. Kemudian yang depan kita masukkan ya supaya pas, kita dorong. Oke, sip, masuk. Kita tes ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Jadi nyaris tidak terdengar suara gesekan rotor ya, besi rotor yang di tengah sini. Artinya ini sempurna sobat, sempurna tuh. Tuh ya, saya deketin ya tuh. Ya, kita baut sobat. Jadi sobat, rumusnya kalau ini bersih, tidak ada suara ya, seperti tadi di awal tadi sobat. Di awal kita menggunakan busing juga tidak ada suara ya, bersih. Setelah kita ganti bearing juga bersih, berarti itu adalah sempurna sobat. Ya kita tutup. Jadi pesan saya, hati-hati saat mengelem ya, saat mengelem bearing. Saat mengelem bearing ke asnya hati-hati sobat. Nanti kalau masuk ke pelor berarti pelornya macet ya, menyilang. Oke, kita tes lagi ya, sempurna sobat tuh ya, tidak ada suara gesekan rotor ya ke keren ya, bersih tuh. Jadi ini durasinya lama sobat ya, durasinya lama ya, karena kita harus nunggu lem kering juga ya, nunggu lem kering sehingga lama sobat. Tapi ini adalah no hoax sobat, ini bukannya hoax, ini adalah real, sempurna sobat tuh. Tuh saya deketin ya dengan mic tuh, tidak ada suara sobat. Oke, tuh masih tetap. Kita pasang gearbox. Oke. Ya cukup saya sobat, jangan terlalu padat ya, nanti plastiknya pecah. Kita tes sobat, ini kita tekan ke bawah ya, masih normal sobat ya, tidak ada suara yang bergesekan, normal. Oke, sip. Kapasitor di sini. Oke. Ya kita tutup dulu sobat supaya aman ini. Oke, sip. Ya kemudian kita tes sobat, kita tes ini, kita kasih supaya kelihatan begitu ya. Ya kita colokkan ke listrik, speed kita putar 1. Oke, tuh tidak ada suara gesekan ya. Kenapa? Karena di awal tadi untuk titik center atau posisi center adalah kita kunci dengan
busing ini ya, di depan dan bagian belakangnya. Jadi sekali lagi mungkin pada pertemuan perdana ini sobat, saya ada bagian-bagian yang belum sempurna gitu ya, atau terlalu lama durasinya ya sobat, nanti kita tunggulah ya. Pada video selanjutnya akan kita lebih simpelkan begitu ya, supaya durasinya lebih cepat. Oke, sempurna sobat tuh. Sekarang kita tutup ya, kita masukkan, kemudian kita kunci ya, ya sudah nyangkut, kemudian putar kiri kanannya loncer. Oke, sip. Kita tutup kedok mesin ya, cukup saja sobat, jangan terlalu padat bautnya ya, nanti plastiknya pecah. Gearbox tarikannya kita pasang. Oke, ingat jangan terlalu padat sobat ya, harus ada toleransi ya, harus ada toleransi. Tutup belakang ya, bagian bawah dulu kita masukkan, kemudian kita ke atas. Oke, sip ya, kita tekan. Oke, sip, tuh masuk semua. Jika ada yang tidak masuk nih kayak gini sobat nih, ini tidak masuk ya, kita congkel, kita dorong begitu ya, supaya dia masuk. Kita tutup jaring. Oke, putar ke kiri. Oke, selesai sobat. Tuh. Terakhir kita pasang tarikan gearbox. Oke, sip. Terakhir kita tes, kita colokkan ke listrik ya, speed kita putar 1. Oke, tuh ya, kita tekan tuh. Jadi suaranya bersih sobat ya, tuh saya deketin tuh ya, nyaris tidak terdengar suara yang bergesekan tuh. Demikian sobat pertemuan kita dalam memodifikasi atau merubah dari busing ke bearing ya, pada dinamo RRT sobat ya, dinamo RRT. Hasilnya cukup memuaskan sobat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.